Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi bersama kami, Pengejar Mimpi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penalaran kuantitatif. Di sini di penalaran kuantitatif, berdasarkan 6 tahun belakangan yang sering keluar, itu ada materi tentang teori dan pola bilangan, sampai nanti ada di persamaan lingkaran. Jadi kita akan membahas fokus dari mulai teori dan pola bilangan sampai ke persamaan lingkaran. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas tentang materi perbandingan. Jadi kita mulai aja langsung ke drilling soal perbandingan. Jadi di dalam materi perbandingan ini itu nanti ada dua, yaitu ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang bedanya itu apa antara yang senilai dan yang berbalik nilai? Yang senilai itu, kita ke yang senilai dulu. Misalnya, jika dia ada dua unsur, misalnya di sini ada unsur yang satu, lalu di sini ada unsur dua, gitu. Nah, misalnya jika A atau ketika A, maka hasilnya itu adalah P, atau di sini ketika B, maka hasilnya Q. Nah, untuk yang senilai ini, di unsur 1, jika dia mengalami kenaikan, dan di unsur 2 mengalami kenaikan, maka ini dikatakan perbandingan senilai. Gitu. Jadi, jika keduanya sama-sama mengalami kenaikan, perbandingan senilai. Atau kalau misalnya dia itu nanti si unsur satunya dia mengalami penurunan atau berkurang, maka si unsur duanya itu berkurang juga, maka dia juga termasuk perbandingan senilai. Jadi di sini perbandingan senilai itu dikatakan ketika unsur satu naik, maka unsur dua naik, itu perbandingan senilai. Atau ketika unsur yang satu turun atau berkurang, unsur yang dua juga berkurang, maka dia termasuk perbandingan senilai. Dan sekarang cara ngitungnya gimana gitu. Nah, berarti ini ada A per B sama dengan P per Q. Cara nulis matematikanya seperti ini. Nah, ini tinggal kita kalikan silang aja. Gitu. Jadinya di sini A dikali sama Q sama dengan P dikali B. Gitu. Ini untuk yang perbandingan senilai. Biasanya perbandingan senilai itu dipakai untuk mencari jam kerja atau biasanya jumlah produksi. Seperti itu. Sekarang kita ke berbalik nilai. Nah, bedanya apakah antara yang berbalik nilai sama yang senilai? Jadi kalau tadi di senilai itu jika unsur A mengalami peningkatan dan unsur yang duanya mengalami peningkatan, nah itu dia berarti senilai. Nah, berbeda sama yang berbalik nilai. Misalnya di unsur 1 dia mengalami peningkatan. Nah, terus di unsur yang kedua dia mengalami penurunan. Artinya dia berbalik nilai. Gitu. Atau sebaliknya. Jadi, misalnya di unsur yang satu dia penurunan atau berkurang, lalu di unsur duanya dia mengalami peningkatan, nah berarti dia berbalik nilai. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau misal unsur satu berkurang, maka unsur duanya naik, itu berbalik nilai. Gitu. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana kalau misalnya yang untuk berbalik nilai? Kalau tadi kan kita langsung aja ya. Jadi A per B itu sama dengan, kalau tadi di senilai itu dia P per Q. Nah, karena ini berbalik nilai, namanya berbalik, berarti dia tinggal dibalik, jadinya Q per P. Gitu. Nanti kita tinggal kali silang lagi. Berarti jadinya A kali P. Di sini A kali P sama dengan Q kali B gitu. Atau gampangnya adalah tinggal dikalikan lurus gini. Berarti A
dikali P sama dengan B dikali Q. Gitu. Ini untuk yang berbalik nilai. Nah, buat tahu kalau misalnya di soal bentuknya seperti apa ngerjainnya, kita langsung masuk ke latihan soalnya aja. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kakak mau nambahin sedikit untuk yang berbalik nilai. Tadi di senilai itu biasanya kita dipakai untuk cari jam kerja atau jumlah produksi ya. Nah, untuk yang di berbalik nilai itu biasanya untuk dipakai untuk mencari yang namanya waktu tempuh atau biasanya kecepatan gitu. Oke, nah kita langsung ke latihan soalnya. Sekarang di soal yang pertama, seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 5 km gitu ya. Berarti di sini kita punya jarak 5 km gitu ya. Dalam waktu 2,5 menit. Berarti di sini dia menempuh waktu 2,5 menit. Dan yang ditanya adalah berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 70 km. Berarti di sini ada 70 km jaraknya. Lalu yang ditanya adalah berapa menit ketika 70 km jaraknya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Ini itu termasuk tipe soal yang senilai atau yang berbalik nilai. Oke. Nah, berarti kan di sini ada unsur 1 sama unsur 2. Unsur 1 adalah si jaraknya dan unsur yang kedua adalah si waktunya. Gitu ya. Nah, di sini di yang pertama yaitu unsur jarak dari 5 km ke 70 km ya kan, berarti dia kan mengalami peningkatan. Oke. Nah, sekarang di unsur yang kedua yaitu di waktu dari 2,5 menit ke kita belum tahu nih. Ini kita misalkan aja sebagai X. Nah, berarti X menit. Nah, si X ini itu berapa yang kita carikan? Nah, logikanya gimana? Kita mau nyari tahunya. Ketika di sini 5 km, kan dia menempuh waktu 2,5 menit. Nah, ketika jaraknya semakin jauh, 70 km, otomatis di sini menitnya semakin besar atau semakin bertambah. Maka dari 2,5 ke Cx ini otomatis dia juga bertambah atau meningkat. Berarti karena unsur 1 meningkat dan unsur 2-nya sama-sama meningkat, dia termasuk perbandingan senilai. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Berarti di sini 5/70 sama dengan 2,5 per X. Gitu ya. Nah, langsung tinggal kita kalikan silang aja. Berarti jadinya 5 dikali X sama dengan 70 dikali 2,5. Nah, 5 dikali X, kita nggak usah kali satu-satu. Langsung, kalau misalnya bisa dicoret, tinggal dicoret aja, nggak usah dikali langsung biar mempermudah kita. Nah, di sini ada 2,5, itu bisa kita ubah jadi 25/10. Oke, di sini 0, di sini 0 bisa kita coret. Nah, ini berarti sisanya tinggal X, yang 5-nya kita pindahin ke kanan, berarti 7 dikali 25. 5 dikali X, ketika 5-nya pindah ke ruas kanan, maka jadinya dibagi. Maka 7 kali 25 dibagi 5. Ada lagi yang bisa kita coret. Antara 25 sama 5. Ini sisa 5, ini sisa 1. Maka nilai si X-nya adalah 7 dikali 5. Gitu. Maka X-nya sama dengan 7 kali 5 yaitu 35. Maka nilai X-nya atau waktu yang dibutuhkannya adalah 35 menit. Ya udah, tinggal yang ini delta 35 menit. Gitu. Ini untuk contoh soal yang senilai. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang berbalik nilai. Sekarang kita ke soal selanjutnya.
contohnya. Nah, di sini suatu tim terdiri dari 12 orang. Berarti di sini ada 12 orang. Lalu menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 12 hari. Berarti dia 12 hari menyelesaikan pekerjaan. Nah, bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapakah persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti yang pertama kali harus kita cari adalah kita harus tahu dulu penambahan harinya berapa. Nah, di sini kan dibilang ketika 4 orang sakit. Berarti di awalnya ada 12 orang dikurang sama 4 orang yang sakit. Lalu berapa penambahan harinya gitu kan. Nah, berarti ini dari 12. Oke. 12 terus 8. Nah, di sini ada 12 hari. Lalu yang ditanya adalah berapa harinya? Kita misalkan di sini X gitu ya. Nah, berarti di sini ada unsur pertama yaitu orangnya. Dan unsur kedua di sini ada harinya. Gitu ya. Nah, untuk orang kan pertama ada 12, lalu berkurang karena sakit ada sisa 8. Berarti di sini dia mengalami penurunan atau berkurang. Nah, sedangkan harinya dari awalnya 12 hari karena 4 orangnya sakit, maka di sini harusnya harinya nambah. Berarti di unsur yang kedua dia mengalami peningkatan atau penambahan. Karena unsur 1 berkurang, unsur 2-nya bertambah, maka ini pakainya yang berbalik nilai. Oke. Nah, karena berbalik nilai berarti kita tinggal kalikan lurus aja. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 8 dikali X gitu ya. Nah, sekarang yang 8-nya kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya 12 kali 12 per 8 sama dengan X. Nah, kita sederhanakan dulu, yang bisa dicoret tinggal kita coret. 12 sama 8 kita coret, sama-sama kita bagi 4. Ini sisa 2, ini sisa 3. Lalu 12 sama 2 dicoret, sisa 1, yang ini sisa 6. Maka ini sisa 6 kali 3 sama dengan X. Gitu ya. Maka nilai si X-nya berarti adalah 18 hari. Nah, berarti penambahan harinya ada berapa? Awalnya ada 12 hari, berarti 18 dikurang 12. Maka ini ada 6 hari penambahannya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah persen penambahan hari. Kalau misalnya ditanya persen, itu kayak gimana, Kak? Gitu kan. Maka tinggal penambahan harinya itu ada 6 per jumlah hari yang awal yaitu 12 dikali 100%. Gitu ya. Jadi penambahan harinya dulu dibagi hari awalnya dikali 100%. Sekarang tinggal kita sederhanakan saja. Kita coret yang bisa dicoret. Antara 6 sama 12 sama-sama dibagi 6, sisa 1, sisa 2. 100 sama 2, sisa 50. Maka ini jadinya 50% gitu. Berarti penambahan harinya persen penambahan harinya itu adalah 50% gitu ya. Jadi untuk tipe soal perbandingan ini bisa aja kayak tadi perbandingan senilai biasa, atau bisa saja perbandingan yang berbalik nilai, tapi nanti yang ditanyain itu presentasinya atau kayak gini kan adalah persen penambahan harinya gitu. Nah, ini itu tipe soal ini soal asli di UTBK 2019. Buat kalian yang punya soal tentang perbandingan, boleh kalian share di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama di sana. Oh iya, jangan lupa bagi yang mau bergabung di kelas online TPS-nya, nah itu sudah mulai berjalan. Bagi kalian yang
baru ingin mulai bergabung, boleh kalian tinggal langsung klik link yang ada di deskripsi video ini gitu, atau bisa komen aja, nanti kita kasih langsung linknya gitu ya. Nah, untuk video kali ini kurang lebihnya sampai sini dulu. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah-salah penjelasan, kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.